Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Dengan tema kita yang menarik yaitu mengubah lelah menjadi lillah. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bahwa ketika pekerjaan kita niatkan lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai ibadah dan juga bahkan pahala, bahkan kelelahan itu akan sirna. Nah, di segmen ini kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Ada 4 jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Kami persilakan ada Bapak Sardiatmo. Boleh berdiri Pak Sardiatmo? Silakan diajukan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Kelurahan Bojong Rawalumbu. Izin Ustadz, saya ingin bertanya. Pada suatu saat nanti apabila usaha saya ini tidak dihargai sesama warga atau sesama manusia, apakah ini justru merupakan tanggapan yang harus diselesaikan? Apakah ini juga merupakan ajaran dari Allah supaya kita memahami makna lillah tersebut? Mohon pertanyaannya bagaimana tadi Pak? Bahwasanya saya sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi usaha saya ini tidak dihargai oleh sesama. Oke, baik. Apakah justru ini menjadikan bahan pembelajaran? Mudah-mudahan Allah bisa memberikan dari makna lillah tersebut. Baik. Mohon penjelasannya. Dari raut wajahnya kayaknya lelah banget ini Pak Sudiatmo. Lelah. Kalau boleh tahu sebagai apa ini Pak Sardiatmo ini Pak? Kebetulan saya pengurus warga setempat Pak ya. RW. Betul. Masya Allah. Jadi Pak RW udah bekerja maksimal, masih disalah-salahin sama warga ya. Kayaknya lelah banget begitu ya. Betul. Boleh duduk kembali Pak. Mohon penjelasan. Silakan. Baru jadi RW belum presiden Pak. Terima kasih. Silakan Ustadz Zaki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru di masjid ini ada RW curhat. Ini diperhatikan warga-warganya nih. Saya pikir pertanyaan saya Pak RW Pak Ustadz, gimana caranya saya mau jadi lurah? Saya pikir itu tadi. Naik tingkat ya. Tadi bahasanya bagus, warga sesama manusia. Bapak warganya manusia semua berarti Pak ya? Gini Pak, kita nih sholat kan 5 waktu ya Bu ya? Itu yang fardu tuh, belum yang qobliyah, belum yang ba'diyah, belum aktivitas lain lah. Coba biasanya di setiap niat yang kita baca di awal, walaupun ada yang dijaharkan, ada yang disir, ada yang dibaca keras, ada yang dibaca sembunyi, ujungnya sama tuh Pak, lillahi ta'ala. Misalnya subuh nih, usolli fardhu subhi raqataini mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Zuhur juga sama, asar sama. Mau puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Di doa lain kalimatnya beda tapi maknanya sama Pak. Lillahi rabbil alamin. Contoh di doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita nggak sadar kalau kita nih lagi diajarin buat ngasah niat, ngasah hati. Tadi yang Kiai Fikri sampaikan innamal a'malu binniat. Kita kerja nih Pak berkegiatan. Bapak udah maksimal kan tadi Bapak curhat begitu. Saya udah maksimal Pak Ustadz. Saya digibahin Pak Ustadz. Nah, yang gibahin yang mana? Coba tunjuk orangnya Pak kira-kira. Saya digibahin itu bagaimana Pak Ustadz? Pak, ilmu sekarang yang mahal. Ibu tahu nggak ilmu apa? Ini mah ilmu akal-akalan saya dah. Itu nama ilmunya ilmu masa bodoh. Bener nggak? Kan Bapak udah ngerasain nih, saya udah capek Pak Ustadz. Peres keringat, banting tulang, tulang saya banting-banting Pak Ustadz. Pokoknya kaki jadi pala, pala jadi kaki, sampai nyungsep-nyungsep Pak Ustadz. Saya diomongin satu ilmunya apa tadi Bu? Masa bodoh. Kadang zaman now
Yang mahal tuh ilmu masa bodoh. Udah gak usah dengerin apa kata orang Pak. Orang kalau udah gedeg sama orang lain, tahu gedeg Bu? Gedeg tuh di atasnya 4 tuh Bu. Kita udah gedeg banget sama orang ya, la ilallah Pak. Jangan kata kita benar-benar salah. Benernya aja dicari kesalahannya. Tuh rumus ya, ini quotes of the day. Wasik. Apa? Orang kalau udah benci sama kita, jangankan kita benar-benar salah. Benernya aja dicari kesalahannya. Yang diukur siapa? Jangan ngukur pandangan orang lain Pak. Ngukur diri sendiri. Saya udah maksimal nih, udahlah lillahi ta'ala aja. Ini contoh nih Pak ya, ini mah analogi lah. Ini gula, ini teh. Gula diaduk ke teh jadi teh apa? Teh manis. Disebut gak gula? Kagak. Kabur gak gulanya? Ngambek gak dia? Kagak. Ini gula, ini kopi. Diaduk ke kopi. Kopinya jadi kopi mantap. Kopinya mantap. Yang bikin kopi mantap siapa? Gula. Ini terigu jadi adonan masukin ke oven. Namanya kue tengahnya bolong. Namanya apa? Yang kecil donat, yang gede bolu. Lezat nih bolu. Yang bikin lezat siapa? Gula. Kagak disebut-sebut. Giran ada aki-aki periksa ke rumah sakit. Kata dokter bapak kena penyakit gula. Kata gula, suwe banget ya. Yang enak gue gak diajak-ajak. Aki-aki bengek gue diseret-seret. Pertanyaannya nih Pak, gula kapok gak bikin teh jadi manis? Enggak. Kopi dan gula. Gula kapok gak bikin kopi jadi mantap? Enggak. Gula kapok gak bikin bolu jadi lezat? Tetap aja dia memaniskan semua apa yang mau dimaniskan. Itulah ikhlas Pak. Jadi Bapak jadilah teh. Ya. Apalagi teh celup Pak. Mantep betul Pak. Jadilah Bapak seperti gula yang ada di teh. Gula yang ada di kopi. Gula yang ada di donat. Biarin orang mau ngomong apa. Saya lillahi ta'ala. Apapun respon orang lain. Satu. Ihdinas sirotol. Yang maknanya lebih jauh. Ya Allah istiqomahkan saya dalam kebaikan saya. Orang mau kata apa kayak masa bodoh alias bodoh amat. Amat aja gak bodoh-bodoh. Kan gitu Pak ya. Jadi Bapak lillahi ta'ala ya Pak. Udah Bapak maksimal aja Pak berbuat baik Pak. Terus Pak, Bapak kan saya dengar tiap rumah dibawain kue, martabak. Terus Pak, kalau perlu ke rumah saya sekalian Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik Mas Sol, terima kasih Ustaz Zaki Mirza. Satu analogi yang sangat menarik sekali, yaitu perumpamaan dari gula tadi. Begitu ya Pak RW, jadi bisa menjadi pelajaran untuk bisa menjadi gula tadi, untuk terus menjadi manis meskipun orang berkata apapun ya.